Pernah nggak sih kalian ngebayangin bagaimana rasanya kalau bahasa kelahiran kita yang kita gunakan sehari-hari malah dimanfaatkan oleh imperium asing sebagai alat penjajahan? Dan yang lebih membingungkan lagi, kita yang datang dari daerah jajahan ini justru direkrut untuk menjalankan atau kayak merancang sistem tersebut. Nah, sebuah pilihan hidup yang dilema dan sangat berat yang dialami oleh karakter utama pada buku ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Syamil. Kali ini saya ingin mengulas atau mereview sebuah novel yang jalan ceritanya benar-benar membekas di pikiran, yaitu dengan judul bukunya Babel karya dari R.F. Kuang. Jadi R.F. Kong ini memang sudah sangat terkenal karya-karyanya di kancah internasional, mulai dari The Poppins War, Yellow Face, dan juga apa namanya Kata Basis. Nah, buku yang saya punya ini eee, terjemahan atau diterbitkan dengan sangat rapih dalam bahasa Indonesia oleh Siram Media. Jadi karya Ferumenah ini eee sudah sukses meraih penghargaan Nebula Award for Best Novel 2022 dan masuk jajaran New York Times bestseller saat peluncurannya. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang penasaran, jadi tuh buku ini tuh genrenya apa sih? Jadi Babel ini tuh mengusung gabungan genre mulai dari fantasi fiksi spekulatif, historical fantasy, dan juga dark academia. Jadi artinya tuh R.F. Kuang ini menggambarkan latar sejarahnya yang nyata negara Inggris atau Britania pada saat itu era 1830-an dengan elemen sihir berbasis bahasa. Namun Kuang sendiri memberi catatan penting di bukunya bahwa sejarah Oxford yang ia tulis adalah bentuk fiksi spekulatif dan spekulasi dari beberapa sumber. Nah, setelah selesai membaca novel yang sangat tebal ini, halamannya tuh sekitar 637 halaman, yang di mana perasaan atau emosi itu terasa tercampur aduk lah ya. Karena karakter-karakter yang ditulis oleh R.F. Kuang ini sendiri memang sangat kompleks, jadi nggak ada yang murni jahat ataupun murni baik. Nah, dan juga nggak ada yang hitam putih gitu. Semuanya berada di area yang abu-abu. Nah, di video kali ini saya ingin membahas atau membawakan alur cerita novel ini secara lengkap dan juga runtut mulai dari latar belakang wabah di Cina, masa belajar Robin Swift di Oxford, rahasia sihir perak, dinamika persahabatan mereka, hingga keputusan terbesar yang menghancurkan tatanan dunia di akhir cerita. Yuk langsung saja kita masuk ke ulasannya. Oke, jadi kisah ini mengambil latar di tahun 1830-an yang dimana semuanya bermula pada tahun 1829 di kota Canton atau yang sekarang dikenal dengan Guangzhou di Cina Selatan. Nah, Kanton saat itu merupakan titik perdagangan yang sangat ideal dan ramai karena terletak di tepi Sungai Mutiara. Meskipun Kanton berada di Cina, bahasa Kanton itu berbeda dengan bahasa Cina umumnya, walaupun terdengar mirip. Nah, sayangnya musibah hebat datang ketika wabah yang sangat besar atau wabah kolera menyebar luar biasa buas di wilayah tersebut. Nah, di tengah situasi yang kacau ini, ada seorang anak laki-laki keturunan Kanton yang hidup dengan penuh kemiskinan. Ibunya adalah seorang pekerja seks miskin. Nah, ada satu gambaran lah ya yang emosional tentang ibu dari karakter utamanya. Bagaimana ibunya ini dibayangkan ketika masih muda, putus asa, dan tergopoh-gopoh melakukan apa saja demi koin-koin dari pria asing yang memanfaatkan, melecehkan, lalu meninggalkannya. Nah, saat wabah melanda,
sang ibu dibiarkan meninggal begitu saja bersama warga lokal kanton lainnya. Namun, anak ini berhasil selamat karena ditolong oleh seorang pria misterius berasal dari Inggris atau Britania, nama Profesor Lovell. Jadi dia dibawa ke Inggris dan dirawat oleh pengasuh yang penuh kasih sayang dan pandai memasak, yang bernama Mister Piper. Serta si anak ini tuh diberi nama baru yaitu Robin Swift. Nah, selama tinggal di Inggris, Robin dididik dengan sangat keras. Dia dipaksa menguasai bahasa Latin, Yunani, setiap hari, pokoknya bahasa Inggris, dan dia juga dipaksa eh, berbicara bahasa Inggris kepada siapapun gitu agar makin lancar dan sambil tetap menjaga bahasa kelahirannya yaitu Kanton dan Tionghoa agar tidak lupa. Nah, ternyata Profesor Lovell ini memiliki tujuan khusus atau agenda yang terselubung. Jadi dia bisa bahasa Tionghoa tapi tidak bisa bahasa Kanton. Nah, dia membutuhkan kemampuan bahasa Robin agar anak ini bisa dijadikan alat untuk masuk ke pusat penerjemahan paling bergengsi di Oxford University, yaitu Menara Penerjemahan Babel. Seperti itu. Nah, di buku ini juga dapat digambarkan denahnya seperti ini, guys. Nah, ini digambarkan gitu di pada halaman pertama, Dena dari kota Oxford ini sendiri. Nah, singkat cerita, jadi si Robin Swift ini tumbuh dewasa dan berhasil diterima di Menara Babel di tahun pertamanya. Nah, dia bertemu dengan tiga kawan seangkatannya yang juga memiliki latar belakang sebagai orang luar yang terasingkan. Yang pertama itu ada Rani, putra dari Kalkuta, negara India yang sangat cerdas. Lalu yang kedua ada Victory, mahasiswa tangguh asal Haiti, dan yang terakhir ini ada si Letty. Dia ada seorang putri, seorang laksamana Inggris yang memiliki hak istimewa kulit putih, namun harus berjuang hadapi diskriminasi gender yang pada saat itu memang masih tergolong apa ya, masih terdiskriminasi lah perempuan di dunia akademis. Nah, kalau kita cermati alurnya, novel ini sebenarnya membangun ceritanya lewat tiga lapisan utama. Yang pertama itu lapisan pertama itu fokusnya tuh di kehidupan akademis di Oxford yang pada awal-awal buku alurnya terasa cukup lambat atau slow pace lah. Pembaca jadi kayak diajak melihat bagaimana keempat mahasiswa ini belajar beradaptasi dengan budaya Inggris serta membangun hubungan persahabatan yang erat namun disfungsional karena keterasingan nasib mereka. Lalu lapisan kedua itu mereka membahas rahasia besar di dunia bubble yaitu cipta perak atau silver working. Jadi di dunia ini tuh sihir digerakkan oleh batangan perak yang diukir dengan dua kata bahasa yang berlainan. Kata-kata ini tuh harus memiliki arti yang mirip tapi tidak sepenuhnya identik. Jadi misalnya kayak kata translate dan kata terjemahan atau kata menghilang dan invisible. Nah, nuansa makna yang hilang atau celah saat diterjemahkan itulah yang diubah oleh para ilmuwan Babel menjadi energi sihir. Lalu ada lapisan ketiga yaitu kritik sosial. Nah, sihir perak yang mereka ciptakan ternyata tidak dipakai untuk kesejahteraan bersama. Nah, perak tuh apa namanya, perak ini sendiri hanya bisa dibeli oleh kaum kaya dan elit Imperium Inggris. Yang membuat dampaknya tuh besar gitu, kayak rakyat kelas bawah yang makin sengsara karena pekerjaannya tuh tergantikan oleh perak ini sendiri. Sementara Inggris malah berniat menguasai Tiongkok lewat perdagangan
opium demi menggeruk pasokan perak di dunia. Nah, memasuki tahun pertamanya, Robin bertemu dengan kelompok pemberontak rahasia bernama Perkumpulan Hermes. Nah, kelompok ini tuh sering melakukan aksi mencuri cipta perak demi melawan ketidakadilan Imperium Inggris. Nah, Robin sempat berhenti dari kelompok itu selama 3 tahun. Namun di tahun ketiga, si Rami Victoire ikut bergabung sehingga membuat Robin tuh kembali gitu kayak terseret lagi lah ke dalam gerakan perlawanan tersebut. Nah, ketegangan tuh semakin memuncak ketika niat busuk Profesor Lovell terbongkar. Nah, pria yang selama ini mengaku sebagai penyelamat dari Robin Swift ini ternyata adalah ayah kandungnya dari Robin Swift ini. Nah, pria ini yang dahulu memanfaatkan ibu Robin di kanton, membiarkannya mati saat wabah kolera dan membesarkan Robin semata-mata sebagai senjata dan alat penerjemah andalannya. Konfrontasi emosional tidak terhindarkan dan Profesor Lovell akhirnya tewas di tangan si Robin. Nah, kondisi berubah menjadi tragedi besar yang di bagian klimaksnya lah ya, keempat sahabat ini tuh diuji dalam mempertahankan perlawanan mereka. Namun, Letty, si putri Laksamana Inggris, justru memilih untuk mengkhianati kelompok atau pertemanan mereka berempat ini. Nih, si Letty itu membocorkan tempat persembunyian dari perkumpulan Hermes kepada pihak berwenang atau Imperium Inggris sehingga perkumpulan mereka tuh jadi ketahuan gitu. Nah, pengkhianatan ini tuh menyebabkan puluhan anggota perkumpulan tuh gugur gitu, kayak termasuk si siapa tuh si Rumi. Nah, Rumi yang sahabat dekatnya Robin. Nah, peristiwa inilah yang makin membakar semangat si Robin untuk meruntuhkan Imperium Inggris. Kehilangan Rani serta rasa muak terhadap diskriminasi dan sistem kelas yang busuk membuat Robin dan Victoire mengambil sebuah tindakan yang paling radikal sepanjang sejarah. Mereka berdua bekerja sama untuk menaklukkan Menara Babel dan melancarkan aksi mogok kerja massal. Mengingat Imperium Inggris dan orang-orang kaya yang sangat bergantung dengan para ilmuwan penerjemah untuk menjalankan tatanan dunia. Karena kan perlu adanya apa namanya sihir dari si perak ini. Nah, aksi mogok ini sempat melumpuhkan aktivitas mereka. Namun, karena pemerintah tetap tidak mau memenuhi tuntutan perlawanan tersebut, sehingga Robin nekat mengambil langkah yang sangat ekstrim, menggunakan pasangan kata translate dan juga terjemahan pada batangan perak. Nah, si Robin tuh menciptakan sebuah ambiguitas bahasa yang masif yang efeknya tuh seluruh perak di dunia mengalami ambiguitas makna dan memecahkan dirinya sendiri. Nah, seketika itu imperium tuh runtuh gitu. Kayak seluruh perak di dunia kan udah hancur lebur ya. Jadi bangunan-bangunan mulai berguguran, jembatan-jembatan tuh mulai pada ambruk dan kapal-kapal perang pada tenggelam. Pokoknya tatanan dunia yang selama ini ditopang oleh sihir perak seketika lumpuh total lah karena akibat dari ambiguitas makna ini sendiri. Nah, melihat keseluruhan cerita ini, tidak heran kalau penghargaan Nebula untuk novel terbaik di tahun 2022 benar-benar layak disandang oleh Bubble, karya dari R.F. Kuang, yang membuktikan bahwa novel fantasi yang spekulatif bisa hadir dengan pembahasan yang akademis, sejarah, dan linguistik yang sangat mendalam. Nah, apresiasi yang sebesar-besarnya juga kepada penerjemah dari Siramedia yang benar-benar menerjemahkan karya dari bahasa Inggris yang di dalamnya membahas teori penerjemahan. Itu kan tingkat kesulitannya tinggi ya, tapi jadi
lebih ringan lah oleh Siramedia, oleh oleh penerjemahnya si Kak Siska Nurrohmah lah. Nah, namun hasil terjemahan di buku ini terasa sangat rapi lah, tanpa ada data detail yang terlewat. Nah, kehadiran footnote-nya juga cukup sering justru menjadi nilai plus atau catatan kaki di sini tuh nggak kayak pajangan doang, jadi kayak tempat penerjemah, penulis menjelaskan filosofi bahasa, etimologi kata, serta konteks sejarah dengan sangat jernih bagi pembaca awam lah. Nah, lalu untuk ending dari cerita ini ditulis dengan sangat kompleks dan unik ketika tatanan Imperium Inggris runtuh dan seluruh perak sihir di dunia hancur. Nah, Erich Kwang tidak memberikan jawaban yang instan mengenai masa depan di dunia. Muncul sebuah dilema bagi para pembaca, apakah keputusan Robin menghancurkan seluruh perak itu adalah pilihan terbaik. Apakah dengan hancurnya perak, keadilan otomatis terwujud gitu? Atau jangan-jangan kehancuran infrastruktur ini justru memicu krisis baru yang membuat rakyat miskin makin sengsara, sementara kelas atas nantinya tinggal mencari celah baru aja gitu untuk mengulang sistem busuk yang lainnya gitu. Lalu untuk keunggulan RF Kwang ini terletak pada kemampuan membawa kemampuan apa ya tulisannya gitu membawa pembaca masuk ke dalam eh, kebimbangan karakter utama. Jadi cerita ini memperlihatkan bagaimana bahasa, ilmu pengetahuan, dan akademi bisa terlibat dalam melestarikan imperialisme sekaligus menjadi alat untuk meruntuhkannya. Sebuah karya sastra yang fenomenal, syarat empati dan sangat direkomendasikan untuk dibaca setidaknya sekali seumur hidup. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.